Oke. Jadi dengan asesmen portofolio ini harapannya Hmm. kami bisa menggali lebih dalam lagi terkait apa yang sudah di atau sudah pernah dikerjakan oleh Bapak Oke. berdasarkan unit-unit yang di apa namanya tadi. Oke. Ini kalau campur nggak apa-apa ya. Jadi Boleh Pak. ya kadang proyeknya beda-beda gitu. Nggak setiap unit, setiap project. Eh, kita coba satu dulu aja, mungkin nanti kalau sudah mencukupi bisa kita selesaikan. Kalau Oh, di sini ada beberapa ya dari portofolio ya. Eh, Zipos Parking. iya betul. Kalau udah kelihatan belum? Oke. Ya, jadi eh, untuk proyek di Klaten sendiri itu sebenarnya ada tiga ya untuk web. Jadi eh, sebelumnya saya cerita dulu background saya. Saya sebenarnya lebih ke full stack ya, Pak. Jadi Oke. macam-macam. Jadi nggak cuma web. Jadi kadang app dan yang sekarang saya develop itu udah mulai ke app. Jadi untuk yang web kadang ya masih harus nge-refresh lagi gitu. Nah, kalau yang web itu sendiri di PT Kartens itu ada siklus parkir eh, dashboard. Jadi di mana apa namanya ini nantinya diperuntukkan untuk Pemda dan ini belum launching jadi apa namanya lagi masa testing ya kalau yang untuk siklus parkir ini. Jadi siklus parkir ini sebenarnya ada aplikasi mobile ya. Jadi eh, tujuannya untuk apa namanya lebih mobile lagi, lebih dinamis lagi untuk menentukan tarif parkir di suatu tempat wilayah parkir kayak gitu. Jadi sebagai contoh, misalnya ada motor atau kendaraan mobil, tinggal di scan plat nomornya. Habis itu nanti dari plat nomor tersebut, misalnya parkir berapa lama, ya secara otomatis di set tarifnya. Seperti itu sih. Nah, kalau ada yang project lain itu kayak dashboard analitik Suarjo. Ada yang bisa didemokan Pak dari Hmm? dari ada project yang bisa Bapak demokan? Aduh. Kalau ini kan Oh ya. ini kan narasi tuh ada. Bentar. Nah,
Kalau ini project ini Pak, asset management monitoring, manajemen tracking application ya. Jadi sama itu aplikasinya sebenarnya ada dua, ada web sama mobil. Nah mobilnya ini di aplikasinya diinstal di masing-masing Sunmi device P2 yang dimana nantinya eh, mengirimkan lokasi ke server. Nah dari server ditampilkan di dashboard monitoring ini, kayak gitu. Eh, untuk apa lagi ya? Wah, simulasinya bisa Pak, apa dari mulai info terus Oh ya, terus lognya, ada tiket errornya, nggak pernah dapat tiket error. tiket. Bapak bagaimana mengatasi error itu? Oh ya, kalau ingin untuk metode apa namanya debugging ya, itu Ya. sebenarnya bisa melalui Crashlytics biasanya kalau di web ya. Ada juga melalui logging. Nah Nah, logging boleh Pak, ada pengalaman di situ Pak, terakhir-terakhir. kalau loggingnya paling lebih ke ini sih, ke konsol log sih Pak, yang di database ya. Jadi kalau sorry, ini aplikasi manajemen tracking ini sendiri kan ada dua ya, ada FE ada BE. Nah biasanya saya lebih sering logging di apa namanya di BE-nya. Kalau untuk ngelihat apa namanya errornya biasanya bisa cek di network. Nah, maksud saya gini, pada saat aplikasi ini running, ini kan yang running di visi Pemda ya. Betul. Nah, di Pemda itu pernah nggak ada tiket error terus menghubungi jenengan untuk memperbaikinya gitu? Ada ya ya Pak. Jadi kayak misal apa ya misalnya serial number ya nggak muncul. Kayak gitu ya. Oh ya ini misalnya nggak bisa search ya. Nggak bisa nambahin. Paling kalau dari Pemda itu minta penambahan itu sih Pak, apa namanya kalau misalnya ada fitur oh ini tambahin input type atau menambahkan input jenis hardware kayak gitu sih. Kalau yang penanganan error belum pernah mengalami itu, atau kan di Penanganan sini kan ya. penanganan error pernah sih Pak. Errornya apa ya? Contohnya oke, oh, ya. Contohnya misalnya nggak bisa login gitu ya Pak ya. Nah Ya. biasanya saya ngeliat dulu nih yang apa namanya yang error apanya, apakah dari sisi FE atau dari sisi BE. Nah misalnya misalnya dia nggak bisa login nih. Nah ini kan error nih. Error. Nah ini biasanya langsung saya cek di BE-nya Pak. Saya cek di BE-nya apakah dia apa namanya returnnya itu dia salah password kah atau connect apa atau 401 atau 404 PHP not source. Nah itu
apa namanya, ya baru Nah, identifikasi di backend sih. nah saat ini error yang terlihat apa? Returnnya apa ini? Saat ini. Berdasarkan analisis sekarang ini dengan konsol network ini. Berdasarkan analisis saat ini. Eh, ya ini misalnya ini kan internal server Ya. error. Ini berarti apa namanya perlu dicek di sisi BE-nya sih Pak untuk yang 500 internal server error ini. Oke, nah itu prosesnya gimana Bapak? Pengalaman selama ini, urut-urutan Pak, Oh ya, penanganannya. paling saya coba buka dari sisi BE-nya ya Pak ya. Like VPN, mati ya. Oh masih, sorry. Ya saya buka dari sisi backend, kemudian saya coba running gitu Pak. Nah ini udah running untuk yang backend-nya, kemudian dari FE-nya coba diarahin ke backend dari di lokalnya. Jadi harus ada coba ngetes di lokalnya. Pasar ya. Ah, sambil proses, pernah ketemu Pak Romi nggak Pak? Pak Romi, Iya, belum pernah ya. Romi ini Satrio orang belum Pak. belum pernah ya. Oke, 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 lanjut.
Dan ini tadi, nah ini coba passwordnya kita salin gitu ya Pak. Nah ini kan ada error ya. Masuk ke Nah, kalau dari apa sih namanya, dari backend-nya itu udah ada loggingnya sih. Jadi ya database connection ke baca gitu. Jadi login. Nah, kalau dari FE, bagaimana cara tahu dia nembak URL-nya, itu dicek dulu di request URL. Jadi di form login ini dia nge-request URL yang mana. Dia nge-request URL yang disuruh login. Nah, dari disuruh login ini bisa kita cari dari sini, di BE-nya. Di BE-nya ada sebagai contoh ini root-nya disuruh login. Ini yang tadi kita cari. Kemudian ini login. Ini kita di sini sih. Oke Pak, saya lanjut aja. Oke, boleh. Itu sudah terpenuhi. Nah misalkan pernah bikin trigger nggak Pak? Entah itu Oke. di database atau Dulu pernah sih Pak sekali ya, di untuk dat apa Pak? untuk biasanya untuk transaksi. Jadi untuk nge-trigger kalau misalnya transaksinya masuk, Hmm, ya dia nge-trigger insert ke DB yang lainnya atau tabel yang lainnya. di aplikasi apa Pak itu? Point of sale atau apa? Oh Atau uh, kalau yang di Karten sekarang belum ada trigger sih Pak, baru dia menggunakan view. Kalau yang di aplikasi yang pernah saya develop sebelumnya di kantor sebelumnya itu pernah pakai trigger. oke. Hmm. Untuk tadi project yang tadi apa ya? Track apa Pak parkir ya? Ya ada Oke. Zipos, ada Nah ini library yang dipakai apa Pak dan untuk apa itu? ya untuk library-nya sendiri itu ada macam-macam. Ada dari Capcay ini untuk autentikasi. Terus terus apa lagi? Terus untuk CSS-nya menggunakan Tailwind CSS untuk library-nya. Kalau di tadi kayaknya ada maps-nya ya? Enggak ada ya? Sorry. Ada maps-nya nggak sih? Ada. Nah itu pakainya apa? Nah, itu pakainya kalau untuk maps-nya itu dia pakai eh bentar. Pakai ini pakainya leaflet Pak untuk map. Nah misalkan di leaflet itu ada update, bagaimana kita tahu di sana ada update sementara kita belum belum melakukan update atau ini update-nya manual atau otomatis gitu? Oh, kalau ini masih manual sih Pak. Jadi kita nge-refresh page-nya baru dia kayak ngupdate apa namanya
mapnya gitu. Berarti dengan metode refresh halaman otomatis paket-paket yang terbaru di download gitu ya. Iya betul Pak. Jadi dari backendnya itu nanti kan dia menampilkan data-data koordinat lokasi ya. Nah nanti dari data-data koordinat lokasi itu langsung ditampilin di mapnya ini sih. Maksud saya kalau leafletnya dia leaflet melakukan melakukan update versi terbaru gitu. Nah, proyeknya Bapak ini Oh apa iya, responnya gimana gitu? Apakah ada notif you must to update atau eh, otomatis mengikut mendownload paket baru atau bagaimana? mhm. Biasanya tergantung ini ya Pak, apa tergantung dari pihak pihak ketiganya, dari leafletnya, apakah dia mematikan apa namanya, oh, apa tidak tidak menyediakan lagi untuk leaflet versi misalnya versi 2 ya, itu apakah dia tidak menyediakan lagi atau gimana. Nah itu biasanya kalau misalnya memang dia tidak menyediakan lagi dan menghendaki untuk upgrade node, nah otomatis mau nggak mau kita harus update sih Pak. Cuman Oh, sejauh itu ini itu saya itu tahu hmm, leaflet gimana? dari 2010 sampai sekarang belum 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 ada kayak gitu sih. Oke, kalau gitu pernah nggak ada pengalaman yang kayak gitu? Kita tiba-tiba ada error terus akhirnya ketemu oh ternyata kita harus update Hmm. library-nya gitu. Ada nggak Hmm. pengalaman itu? Ada Pak, ada. Jadi buka dia pakainya bukan Leaflet, dia pakainya Google Map. Oke, Nah, di Google Map itu kan dia untuk mendapatkan koordinat, dia harus menggunakan APK ya, Pak. iya. Nah, APK-nya itu eh, banyak regulasi untuk mendapatkan APK-nya. Regulasinya itu misalnya harus menambahkan apa namanya fitur paymentnya ya. Misalnya kita perlu perlu ada paymentnya nih, kita perlu ada credit card untuk di mana misalnya udah lebih dari 100 request, jadi Google Maps secara otomatis dari pihak Google secara otomatis melakukan penarikan atau PS gitu. Atau misalnya ada kebijakan baru yang itu harus kita penuhi gitu loh untuk mendapatkan APK itu. Biasanya kayak gitu sih. Oke. Nah, itu tiba-tibanya gimana? Apa kita taunya gimana? Apakah sistemnya tiba-tiba nggak connect atau Hmm, kalau Google Map, kalau di itu biasanya di pengalamannya? ini Pak ada apa sih namanya watermark ya Pak. Oke. Nah, jadi ada watermark buat apa namanya eh, ya itu kamu harus you have to obey with itu. Nah itu mau nggak mau kita harus memenuhi syarat untuk apa namanya kelengkapan Epic-nya itu sih kebutuhan utamanya. Pernah ada pengalaman nggak pakai library-nya Google yang harus pakai Bank Jago atau Ya, pernah ada pengalaman nggak pakai library dari Google yang kita paymentnya itu harus pakai Bank Jago atau bank yang selain 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 sisi credit card? eh, pengalamannya ya. Belum ada ya? Kalau untuk Google itu ya ada pengalaman maksudnya dia kalau untuk saat ini kan dia saya masih ngikutnya kantor ya kayak. Oh iya iya. Nah itu ada divisinya sendiri sendiri. Finance-nya, finance kantor ya. Oke. Payment kantor sih. Ya, terakhir karena project saya bikin ini Pak, apa namanya? Hmm? Peserta tes untuk menjawabnya aja itu harus ngomong. Nah, itu perkataannya spellingnya itu 0,01 dolar itu. Oh, Rigid banget itu dia gitu. sampai segitu. Ya, sharing aja. Oke, Mhm. terima kasih Pak. Oke. Saya rasa cukup untuk pengambilan waktu ini. Ini